Ada orang gajinya kecil, tapi setiap bulan selalu punya tabungan. Sementara ada juga yang gajinya besar, tapi hidupnya justru pas-pasan, bahkan sering terlilit utang. Bedanya di mana ya? Ternyata bukan di jumlah gajinya, tapi di cara mereka mengelola uang. Banyak orang salah paham, mengira kaya itu hanya untuk mereka yang punya gaji tinggi. Padahal, diam-diam, banyak orang dengan gaji biasa saja bisa hidup tenang, punya simpanan, bahkan perlahan membangun aset. Pertanyaannya, apa rahasianya? Bagaimana caranya kita bisa meniru pola hidup mereka? Nah, kalau kamu penasaran gimana cara diam-diam jadi kaya meski gaji pas-pasan, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi, inilah langkah awal perubahan keuanganmu. Semua berawal dari satu hal, pola pikir. Banyak orang merasa gajinya kecil, lalu langsung menyerah. Berpikir, nggak mungkin bisa kaya dengan gaji segini. Padahal, pola pikir seperti itulah yang bikin kita berhenti berjuang. Kaya itu bukan hanya soal angka di slip gaji, tapi soal bagaimana kita memperlakukan uang. Orang yang berpikir sempit akan selalu merasa kurang, seberapapun besar gajinya. Tapi, orang yang punya mindset sehat selalu bisa mengatur meskipun gajinya terbatas. Karena sebenarnya, inti kekayaan bukan di berapa banyak yang masuk, tapi berapa banyak yang bisa kita simpan dan kelola dengan bijak. Kalau pola pikir sudah benar, langkah berikutnya terasa jauh lebih ringan. Jadi, sebelum cari cara cepat kaya, ubah dulu cara pandangmu. Percayalah, gaji pas-pasan pun bisa membawamu menuju kondisi finansial yang lebih baik. Orang yang gajinya kecil tapi bisa kaya punya satu prinsip sederhana. Bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu simpan. Prinsip ini terdengar biasa, tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, nanti kalau gaji naik, baru deh bisa nabung. Masalahnya, ketika gaji naik, gaya hidup ikut naik. Ujung-ujungnya, tetap nggak ada yang tersisa. Nah, orang yang paham rahasia ini justru berbeda. Mereka mulai dari sekarang, berapapun penghasilannya. Mereka terbiasa menyisihkan uang terlebih dahulu, baru menggunakan sisanya untuk kebutuhan. Pola pikirnya dibalik. Bukan sisa uang yang ditabung, tapi uang tabungan yang diamankan lebih dulu. Dengan begitu, pelan-pelan, kekayaan terbentuk tanpa terasa. Prinsip sederhana ini jadi pembeda antara orang yang terus merasa kurang dan orang yang diam-diam mengamankan masa depannya. Sekarang, coba berhenti sejenak dan refleksi. Dari gaji yang kamu terima setiap bulan, berapa sebenarnya yang benar-benar kamu nikmati? Kadang, uang habis bukan karena kebutuhan penting, tapi karena hal-hal kecil yang enggak terasa. Ngopi di kafe, jajan online, atau langganan yang bahkan lupa dipakai. Inilah kebocoran kecil yang diam-diam menghancurkan keuangan. Kalau dijumlahkan, seringkali nilainya sama dengan setoran tabungan bulanan yang seharusnya bisa kamu miliki. Orang yang berhasil kaya diam-diam biasanya punya kebiasaan sederhana. Mereka sadar betul kemana uang mereka pergi. Bukan berarti mereka anti jajan atau hiburan, tapi mereka tahu batasnya. Karena mereka paham, setiap rupiah yang keluar adalah pilihan. Jadi, tanya dirimu sendiri. Apakah uangmu lebih banyak untuk kebutuhan atau hanya memuaskan keinginan sesaat? Jawaban jujur dari refleksi ini bisa jadi titik balik hidupmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan disiplin kecil. Banyak orang berpikir, nyisihin Rp10.000 sehari, apa bisa bikin kaya? Padahal, justru dari hal-hal kecil seperti inilah kebiasaan finansial terbentuk. Bayangkan, Rp10.000 sehari sama dengan Rp300.000 sebulan. Dan dalam setahun, bisa terkumpul Rp3,6 juta. Kalau jumlah itu diinvestasikan, nilainya bisa terus berkembang. Intinya bukan pada besarnya uang, tapi pada kebiasaan untuk menyisihkan. Orang yang terbiasa dengan disiplin kecil-kecilan ini, lama-lama jadi terlatih mengelola uang. Ketika penghasilan bertambah, mereka nggak bingung karena sudah punya pola yang teratur. Sementara yang terbiasa mengabaikan hal kecil, saat gaji besar pun tetap habis tanpa jejak. Disiplin kecil sebenarnya adalah pondasi, karena kaya bukan terjadi dalam semalam, tapi dari kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus tanpa banyak orang sadar. Kaya diam-diam
bukan berarti dapat durian runtuh atau rezeki mendadak. Justru sebaliknya, mereka yang diam-diam kaya biasanya orang-orang yang konsisten dengan kebiasaan kecil. Mereka nggak merasa perlu pamer setiap kali punya uang lebih, karena mereka tahu tujuan akhirnya jauh lebih besar daripada sekadar terlihat keren. Bayangkan, ada seseorang yang sejak dulu selalu menyisihkan sebagian gajinya. Orang di sekitarnya mungkin tidak sadar, karena tabungan itu tidak pernah dipamerkan. Tapi bertahun-tahun kemudian, ketika ada kebutuhan mendadak atau kesempatan investasi, dia sudah siap dengan modal. Inilah yang disebut kaya diam-diam. Rahasianya bukan pada jumlah uang yang kamu punya hari ini, tapi seberapa konsisten kamu menjaga kebiasaan finansial sehat, sekecil apapun nilainya. Konsistensi inilah yang membedakan orang yang sekadar kerja keras dengan mereka yang akhirnya benar-benar menikmati hasilnya. Kalau kita perhatikan, banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya kebiasaan. Setiap kali gajian, uang langsung habis untuk hal-hal konsumtif, tanpa sempat disisihkan. Kebiasaan ini lama-lama jadi pola hidup, sampai akhirnya merasa mustahil punya tabungan. Padahal, masalahnya bukan di besar kecilnya gaji, tapi di tidak adanya sistem atau kebiasaan mengatur uang. Bandingkan saja, orang dengan gaji kecil tapi disiplin menabung setiap bulan bisa punya simpanan lebih besar daripada orang bergaji tinggi yang selalu boros. Jelas, yang menentukan bukan penghasilan, tapi pola hidup. Sayangnya, banyak orang lebih fokus menunggu gaji naik ketimbang memperbaiki kebiasaan hari ini. Padahal, kalau kebiasaan tidak berubah, gaji sebesar apapun tetap terasa kurang. Jadi sebelum bermimpi besar, pastikan dulu kebiasaan kecilmu sudah benar. Karena tanpa kebiasaan yang tepat, kekayaan hanya akan jadi angan-angan. Salah satu jebakan terbesar yang bikin gaji terasa selalu kurang adalah gaya hidup. Kita sering terjebak ingin terlihat sama dengan orang lain. Pakaian baru, gadget terbaru, nongkrong di tempat hits, atau sekadar ikut-ikutan tren media sosial. Awalnya kelihatan sepele, tapi kalau terus diikuti, pelan-pelan jadi lubang besar yang menguras keuangan. Itulah sebabnya, banyak orang dengan gaji pas-pasan akhirnya makin terhimpit. Bukan karena kurang penghasilan, tapi karena kalah oleh gaya hidup. Padahal, kalau kita berani menahan diri, uang bisa lebih aman. Ingat, gaya hidup adalah pilihan. Kita bisa kok hidup sederhana, tanpa harus minder. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling terlihat mewah sekarang, tapi siapa yang bisa bertahan lebih lama di masa depan. Kalau kita bisa menundukkan ego untuk tampil keren, kita sudah selangkah lebih dekat ke arah kebebasan finansial. Kalau diperhatikan, orang yang benar-benar kaya justru sering tampil sederhana. Mereka jarang pamer, jarang terlihat heboh. Bahkan kadang, penampilannya jauh dari kata, wah. Kenapa? Karena mereka tahu uang sebaiknya bekerja untuk membangun aset, bukan dihabiskan untuk pencitraan. Sebaliknya, banyak orang yang belum benar-benar mapan, justru sibuk terlihat kaya. Padahal di balik layar, pusing dengan cicilan. Inilah kesalahpahaman yang sering terjadi. Mengira kaya itu soal penampilan, padahal kenyataannya, kekayaan itu soal ketenangan hati. Orang yang diam-diam kaya biasanya justru lebih nyaman hidup tanpa harus membuktikan apa-apa ke orang lain. Mereka tahu, hidup bukan tentang siapa yang paling kelihatan sukses, tapi siapa yang benar-benar merasakan hasilnya. Jadi, kalau kita masih sering tergoda ikut-ikutan, ingatlah, lebih baik diam-diam kaya beneran daripada kelihatan kaya tapi kosong di dalam. Mengendalikan gaya hidup memang nggak gampang, apalagi saat lihat teman pamer liburan, barang branded, atau gadget terbaru. Rasanya pengen ikut juga. Tapi justru disinilah ujian sebenarnya. Menunda kesenangan sementara memang terasa sakit di awal, tapi efeknya bisa bikin hidup jauh lebih lega di masa depan. Contoh sederhana, daripada memaksakan kredit barang yang nilainya terus turun, lebih baik menyimpan uang untuk investasi yang justru nilainya naik. Atau, daripada nongkrong tiap akhir pekan, coba kurangi dan alihkan sebagian uangnya ke tabungan darurat. Mungkin terdengar membosankan, tapi percayalah, suatu saat nanti kamu akan bersyukur sudah berani menahan diri. Karena saat orang lain sibuk mengejar tren, kamu justru sibuk menyiapkan masa depan. Dan ketika mereka masih terjebak dalam lingkaran gaya hidup, kamu sudah selangkah lebih dekat
menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Banyak orang mengira investasi itu hanya untuk mereka yang sudah mapan, yang gajinya besar, yang tabungannya melimpah. Padahal, justru investasi kecil dari gaji pas-pasan bisa jadi jalan pelan-pelan menuju kekayaan. Kenapa? Karena investasi bekerja dengan waktu, bukan hanya jumlah uang. Semakin cepat mulai, meski kecil, semakin besar hasilnya nanti. Bayangkan, kamu sisihkan Rp50.000 per minggu. Kelihatannya sepele, tapi dalam setahun terkumpul Rp2,6 juta. Kalau uang itu dimasukkan ke instrumen yang tepat, nilainya bisa berkembang sendiri. Bedanya dengan tabungan biasa adalah ada mesin yang membantu uangmu bertambah. Jadi, jangan tunggu kaya dulu baru investasi. Justru dengan gaji pas-pasan, investasi adalah cara melawan inflasi dan membangun modal untuk masa depanmu. Investasi tidak harus ribet, tidak harus mahal. Banyak orang bingung karena terlalu memikirkan instrumen yang rumit. Padahal, ada pilihan sederhana yang bisa dimulai dari kecil. Misalnya, emas, reksadana, atau saham lewat aplikasi dengan modal puluhan ribu rupiah saja. Emas, pilihan aman untuk pemula karena nilainya cenderung stabil. Reksadana, cocok untuk belajar pelan-pelan karena dikelola oleh profesional. Saham, memang risikonya lebih tinggi, tapi bisa memberi imbal hasil menarik kalau dipelajari dengan benar. Intinya, pilih instrumen sesuai kondisi keuanganmu sekarang. Jangan malu memulai dari nominal kecil. Karena yang terpenting adalah membentuk kebiasaan. Investasi kecil, tapi rutin, jauh lebih berharga daripada menunggu modal besar yang belum tentu datang. Lama-lama, jumlahnya akan berkembang dan bisa jadi penopang kuat bagi keuanganmu di masa depan. Salah satu kesalahan terbesar banyak orang adalah menunda investasi. Alasannya selalu sama. Nanti kalau gaji sudah besar, baru mulai. Masalahnya, saat gaji naik, kebutuhan ikut naik. Gaya hidup ikut naik, dan akhirnya tetap tidak ada sisa untuk investasi. Inilah yang membuat banyak orang selalu merasa belum siap. Padahal, investasi bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa cepat kita berani memulai. Kalau hanya menunggu, kita akan kalah oleh waktu. Ingat, kekuatan investasi ada di compounding, bunga berbunga yang butuh waktu panjang untuk berkembang. Semakin cepat kamu mulai, meski kecil, semakin besar hasil akhirnya. Jadi daripada menunda dengan alasan gaji, lebih baik sisihkan sebagian kecil dari yang ada sekarang. Mulai dulu, meski kecil. Karena menunda hanya membuatmu kehilangan kesempatan emas yang seharusnya bisa jadi modal masa depan. Banyak orang bekerja keras siang malam mencari uang, tapi lupa meluangkan waktu untuk belajar cara mengelolanya. Akibatnya, meskipun gajinya besar, hasilnya tetap terasa pas-pasan. Padahal, ilmu keuangan sama pentingnya dengan penghasilan. Dengan pemahaman yang benar, gaji kecil sekalipun bisa dikelola menjadi aset, menjadi tabungan, atau bahkan menjadi investasi. Tapi tanpa ilmu, uang sebanyak apapun bisa habis tanpa jejak. Belajar keuangan tidak harus mahal dan tidak harus ribet. Ada banyak sumber gratis di luar sana, artikel, video, buku digital, sampai seminar daring. Semuanya bisa diakses siapa saja. Yang penting adalah niat untuk belajar. Karena pada akhirnya, uang itu netral. Ia bisa jadi sahabat baik yang menolong kita, atau jadi musuh yang menjerat kita. Semua tergantung siapa yang mengendalikan, kita atau uang itu sendiri. Meluangkan waktu membaca buku keuangan, mengikuti seminar, atau mendengarkan podcast finansial di perjalanan bukan hal sepele. Justru inilah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ilmu adalah peta. Tanpa peta, kita bisa tersesat, tidak tahu arah, dan akhirnya hanya berputar-putar di tempat. Begitu juga dengan keuangan. Tanpa ilmu, kita mudah terjebak hutang konsumtif, mudah ikut-ikutan tren investasi bodong, atau habis-habisan mengejar gaya hidup. Dengan ilmu, kita bisa memilah mana yang penting, mana yang harus dihindari, dan bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. Jadi jangan pernah merasa rugi meluangkan waktu atau sedikit biaya untuk belajar. Hasilnya bisa jauh lebih besar dari uang yang kita keluarkan. Belajar finansial bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kalau kita benar-benar ingin bebas secara ekonomi, menjadi kaya diam-diam, bukan hanya soal disiplin menabung, bukan hanya soal berani berinvestasi,
Semua itu butuh satu fondasi penting, ilmu keuangan. Tanpa ilmu, disiplin bisa salah arah, dan investasi bisa berakhir rugi. Tapi ilmu saja juga tidak cukup kalau tidak dipraktikkan dengan disiplin dan kesabaran. Bayangkan seperti menanam pohon. Kita butuh benih yang bagus, itu ilmu. Kita butuh tanah yang subur, itu disiplin. Dan kita butuh waktu untuk menunggu pohon tumbuh, itulah kesabaran. Tanpa salah satunya, hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga dengan keuangan, banyak orang gagal karena ingin cepat kaya tanpa mau belajar, atau menyerah terlalu cepat karena hasilnya tidak instan. Padahal, mereka yang benar-benar berhasil adalah yang sabar, konsisten, dan terus memperkaya diri dengan ilmu. Jadi kalau mau kaya diam-diam, kombinasikan 3 hal ini: disiplin, ilmu, dan kesabaran. Salah satu hal yang paling sering bikin orang gagal mengatur keuangan adalah hutang konsumtif. Apa itu? Hutang untuk membeli sesuatu yang nilainya justru turun dan tidak menghasilkan apa-apa. Cicilan gadget terbaru, barang branded, atau furniture mewah, hanya demi gengsi. Masalahnya, hutang jenis ini terasa normal karena banyak orang melakukannya. Kita berpikir, gampang, bisa dicicil kok. Tapi tanpa sadar, cicilan kecil itu menumpuk, jadi beban besar, dan bikin keuangan sesak. Hutang konsumtif ibarat jebakan. Manis di awal, pahit di belakang. Memang menyenangkan punya barang baru. Tapi ketika tiap bulan harus bayar cicilan sambil keuangan megap-megap, barulah terasa beratnya. Orang yang diam-diam bisa kaya biasanya justru berani menolak hutang konsumtif. Karena mereka sadar, kenyamanan sementara tidak pernah sebanding dengan kebebasan jangka panjang. Hutang sebenarnya tidak selalu buruk. Ada juga hutang yang disebut produktif. Hutang yang digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan modal usaha, pendidikan, atau investasi properti. Bedanya jelas, hutang produktif membuat kita berkembang, sedangkan hutang konsumtif hanya membuat kita terjebak. Sayangnya, banyak orang lebih sering memilih hutang konsumtif karena sifatnya instan, bisa langsung punya barang impian tanpa menunggu lama. Padahal itu sama saja seperti mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Kalau memang harus berhutang, pastikan tujuannya jelas dan mendukung keuangan jangka panjang. Jangan biarkan cicilan gaya hidup menggerogoti peluang kita untuk menabung atau berinvestasi. Ingat, hutang adalah tanggung jawab. Kalau tidak digunakan dengan bijak, dia bisa jadi rantai yang membelenggu. Tapi kalau dipakai dengan benar, hutang bisa jadi batu loncatan untuk naik ke level finansial berikutnya. Orang yang diam-diam jadi kaya, biasanya bukan mereka yang bergaji besar, tapi mereka yang berani berkata tidak pada hal-hal yang mengikat masa depan mereka. Salah satunya, hutang konsumtif. Butuh keberanian untuk menolak godaan cicilan barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Butuh keteguhan untuk bilang, enggak, aku enggak perlu ini sekarang. Padahal, di sekitar kita, banyak orang justru bangga dengan cicilannya. Seakan-akan itu tanda kesuksesan. Kenyataannya, itu tanda mereka sedang menggadaikan masa depan. Kalau kita ingin bebas secara finansial, kita harus melatih diri untuk tegas pada keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus dimiliki sekarang. Menunda keinginan bukan berarti kekurangan, tapi justru tanda bahwa kitalah yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Itulah kunci orang yang diam-diam bisa membangun kekayaan, tanpa banyak orang sadar. Jadi, biarpun gajimu pas-pasan, selalu ada jalan untuk diam-diam membangun kekayaan. Kuncinya bukan di besar kecilnya penghasilan, tapi di bagaimana kita mengelola dan memperlakukannya. Mulai dari membangun mindset yang benar, membiasakan disiplin kecil, mengendalikan gaya hidup, berani berinvestasi, terus menambah ilmu keuangan, sampai menjauhi hutang konsumtif. Semua langkah itu mungkin terlihat sederhana, bahkan ada yang terkesan sepele, tapi kalau dijalani dengan konsisten, hasilnya bisa mengejutkan. Ingat, kekayaan sejati tidak harus diumbar atau dipamerkan. Semakin diam-diam kita mengelolanya, semakin besar dampaknya bagi hidup kita. Pertanyaannya sekarang, berani nggak kamu mulai langkah kecil itu hari ini? Karena pada akhirnya, bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita berjalan. Percayalah, masa depanmu bisa jauh lebih tenang kalau kamu memulainya dari sekarang, meski dengan gaji pas-pasan.
Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like supaya makin banyak orang sadar gaji kecil bukan alasan untuk menyerah. Klik juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan tips finansial sederhana lainnya di video berikutnya. Dan aku pengen tahu pendapatmu. Tulis di kolom komentar langkah kecil apa yang siap kamu mulai hari ini untuk diam-diam jadi kaya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat penonton lain. Terakhir, kalau kamu punya teman atau keluarga yang lagi berjuang mengatur keuangan, share video ini ke mereka. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari berbagi hal-hal kecil seperti ini.